tetapi hubungan antara manusia dengan asalnya dengan bumi itu tidak pernah terputus. Di mana antara kamu dan imam itu terhalang oleh sungai. Saksikan terus Suara Quran TV bersama Sedangkan Kiai hadis Haji yang Syarif mengharuskan Ahmad Al-Fatihah. MASKMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairi ibadih wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min ba'dih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Segenap keluarga besar pimpinan dan segenap keluarga besar Yayasan Dian Didaktika, direktur dan para dewan guru serta sivitas akademika Yayasan Dian Didaktika, terlebih dahulu saya mengucapkan selamat atas miladnya yang ke-38. Mudah-mudahan Dian Didaktika senantiasa dijaga amanahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa melahirkan anak-anak yang soleh dan solihah sebagai hasil binaannya. Seringkali kita menginginkan sesuatu tetapi sekedar keinginan, dan ketika keinginan itu sudah tercapai, seringkali kita tidak mau mensyukuri dan tidak sanggup menunaikan apa yang menjadi hak dari apa yang kita inginkan itu. Kata amanah itu biasanya kita pahami sebagai titipan barang. Saya nitip nih ya, amanat nih. Dan kita juga pernah punya dulu istilah ampera, amanat penderitaan rakyat. Kalau hari Senin upacara bendera, kita dulu sering dengar amanat pembina upacara. Kayaknya di kuping kita tuh sudah biasa saja amanat. Dan memang amanat itu sebenarnya bisa disederhanakan. Segala sesuatu yang diberikan kepada kita pada dasarnya selain itu anugerah, tapi juga amanat. Maka nikmat yang Allah berikan pada kita semua paling tidak memiliki dua hak nikmat itu. Satu, dia punya hak disyukuri, dan yang kedua punya hak untuk disampaikan kepada tujuannya, untuk apa dia diciptakan dan diberikan. Mohon maaf saya masih agak serak karena biasanya kalau pagi itu ngopi dulu baru tidak serak gitu. Saya tidak minta ngasih tahu aja. Nafas ini amanat dari Allah, anugerah dari Allah. Sebagai anugerah, maka nafas itu wajib disyukuri. Tetapi nikmat itu kadang-kadang menjadi hilang nilainya di hati kita kalau dia sering dan berulang. Terasa nikmat kalau jarang-jarang. Makanya dalam hidup ini yang nikmat-nikmat itu biasanya jarang, dan makin tua makin jarang. Nah itu jangan ditafsirkan macam-macam.
Nafas ini nikmat luar biasa. 1 menit saja manusia suruh menahan nafas. Hanya Muammar yang kuat mungkin. Tetapi karena terlalu sering kita bernafas, seolah-olah nafas itu bukan kenikmatan. Dan tidak pernah ada rasa bahwa kita wajib bersyukur terhadap nikmatnya nafas yang per detik dia keluar. Kapan kita menyadari bahwa nafas itu nikmat? Jika nafasnya sudah terganggu, jika nafasnya sudah terhalang, ampeg, asma, TBC, itu bisa cager kata orang Sunda. Atau nafasnya sudah terhenti, baru kita sadar bahwa nafas itu nikmat yang sangat luar biasa. Karenanya mumpung nafas kita masih segar dan sehat, li ajli ziyadah, kita tunjukkan syukur kepada Allah minimal dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Dan indahnya kata Nabi, afdhalud du'ai alhamdulillah, sebaik-baik doa itu alhamdulillah. Padahal alhamdulillah itu pujian bukan doa. Mengapa alhamdulillah itu dinilai sebagai doa oleh Rasulullah? Yang namanya doa itu minta. Karena lafaz hamdalah itu lafaz syukur, di mana Allah berjanji la in syakartum la azidannakum, jika kamu syukur akan kutambahkan. Maka alhamdulillah yang merupakan kalimat syukur itu secara otomatis teks doa minta tambahan. Begitu alhamdulillah ditambah. Tadi itu bangun tidur, alhamdulillah. Janji Allah la azidannakum. Kalau syukurnya ditunaikan dengan benar, maka insya Allah ditambah. Dan nanti tidurnya pasti nambah. Coba aja nanti. Bahkan di sini pun sudah mulai ada yang nambah tidur karena alhamdulillah tadi itu. Udah jangan nengok ke belakang. Yang kedua, sebagai sebuah amanah, nafasmu harus diantarkan ke satu tempat yang bisa melahirkan nilai ibadah sebagai hamba. Karena hubungan amanah dengan iman, dengan penghambaan. Pergunakan nafas untuk segala sesuatu yang diperintahkan Allah dan diridhoi oleh Allah. Proteks, jaga nafasmu dari segala sesuatu yang mengundang kemurkaan Allah dan tidak diridhoi Allah. Sebab itu namanya pengkhianatan amanah. Membaca Al-Quran itu perintah Allah. Baca Al-Quran dengan mulutmu. Bersolawat itu perintah Allah, mengundang keridhaan Allah. Orang yang mampu menggunakan mulutnya untuk bersolawat dapat ridha Allah. Tapi ngomongin orang itu Allah tidak ridha, Allah tidak suka, dan Allah tidak mau. Jangan suka ngomongin orang. Tetapi hebatnya justru yang lebih menarik itu yang dilarang Allah. Dan jarang kita yang sukses melawan ini. Soklah. Mana yang lebih gurih? Membaca Al-Quran atau ngomongin orang? Ya kita rasakan sendiri.
Membaca Al-Quran termasuk amanah Allah. Mulutmu dibuat itu supaya bisa menggunakannya untuk membaca Al-Quran. Tapi amanah Allah kita abaikan. Quran jarang dibaca, ngomongin orang jarang berhenti. Gak ada wakofnya. Dan hebatnya itu, membicarakan aib orang, madnya panjang-panjang. Bahkan pakai tasdid, semangat banget. Wakofnya jarang. Paling banter saktah. 2 detik berhenti, lanjutkan lagi. Ini saya loh ya, kalau guru-guru sini Masya Allah lah. Parah gitu. Makanya Allah suruh tutup mulut kita sekarang. Karena selama ini mulut yang kita gunakan ini, mulut anugerah Allah ini tidak kita pergunakan sesuai amanah. Nafas. Nah sekarang pandangan mata, kedepan mata. Nikmat yang sangat luar biasa. Sebagai sebuah nikmat dia punya hak disyukuri. Minimal kita membaca hamdalah. Minimal. Coba kita hitung. Jika satu kedepan dibayar dengan satu alhamdulillah. Berapa ribu kali seharusnya sehari semalam kita baca hamdalah. Syukuri dia. Lalu yang kedua, kedepan mata juga sebagai sebuah amanat yang wajib ditunaikan. Diantarkan kepada fungsinya. Apapun bisa kita lakukan. Melihat benda buruk bisa. Yang hitam, putih, kuning bisa. Melihat yang baik bisa. Tetapi yang diperintahkan Allah adalah melihat sesuatu yang baik dan Allah melarang yang buruk-buruk. Melihat wajah anak yatim dengan cinta kasih sayang, Allah suka. Kerjakan. Itu bagian dari amanah matamu. Melihat dengan sesama muslim dengan pandangan kasih sayang, Allah suka. Melihat mushaf Al-Quran, Allah suka. Itu bagian dari amanah Tuhanmu. Tapi melihat bini orang, Allah tidak suka. Dan kalau engkau menyaksikan melihat wajah bini orang berlama-lama, berarti engkau telah mengabaikan, mengkhianati amanat. Tapi lagi-lagi anehnya, herannya, yang dilarang Allah itu lebih menarik daripada yang diperintah. Iya. Ya. Yang dilarang oleh Allah, walaupun itu kecil nilainya, lebih menarik daripada yang diperintah Allah walaupun gede. Tadi itu. Melihat wajah istri itu termasuk amanah. Karena begitu kita menikah, kita ingat sabda Nabi, istausu bin nisa'i khairan fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Kamu mengambil istri itu dengan berdasarkan amanat Allah. Dan amanat itu nikmat luar biasa. Sering-sering kau pandang dia. Itu amanah Allah. Sementara mandang istri orang, itu larangan Allah. Tetapi anehnya, memandang istri orang itu lebih menarik daripada memandang istri sendiri. Yang tertawa itu sebetulnya sebuah pengakuan. Nikmat dari Allah. Kapan kita sadarnya bahwa istri itu nikmat? Kalau istri sudah tidak ada, baru sadar. Dan yang paling berat ini segmen terakhir ya, dua segmen ya, cepat sekali. Amanah paling berat dan besar adalah guru.
ahlul ilm. Kenapa? Mari kita lihat. Innal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman fa innama warasul ilma faman akhadahu bihadhin wafir. Lihat di Quran, ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in alima. Muhammad itu bukan ayah dari siapapun laki-laki kamu. Dan faktanya Rasul tidak punya anak laki-laki yang terus bergenerasi. Padahal di surat itu Allah katakan ud'uhum li'abaihim. Panggillah mereka, nasabkan pada ayah mereka. Kalaupun sekarang ada yang disebut dengan cucu Rasulullah, itu bukan dari anak laki-laki. Perempuan, Fatimah. Hasan dan Husain bukan anak Nabi, tapi bin Ali bin Abi Thalib, bukan bin Nabi. Kenapa ini dilakukan oleh Allah? Kenapa Allah berkehendak seperti ini? Karena Allah ingin mengatakan pada umatnya yang sangat dikasihi ini, sebetulnya Muhammad itu bapakmu semua, abu ummatihi. Oleh karena itu maka wa azwajuhu ummahatuhum, istri-istri Rasulullah itu ibu kita semua, ummul mukminin. Khadijah ummul mukminin, Aisyah ummul mukminin, itu ibu kita. Jadi ibu kita itu ya istri-istri Nabi itu. Bukan ibu kita itu Kartini, bukan, itu kan lagu. Biasanya sebagai orang tua itu punya peninggalan warisan, walaupun barangkali warisannya golok, ada kolam. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Tetapi para nabi itu tidak mewariskan dinar maupun dirham, tidak rupiah, tidak real, tidak dolar, tidak yang lainnya. Rasul tidak meninggalkan harta apa-apa. Ada memang sedikit harta, kata Nabi, ma tarukna sedekah. Ketika aku tidak ada, maka semua peninggalanku sudah jadi sedekah. Jangan bentuk harta. Apa yang beliau wariskan? Wa innama warathul ilma. Para nabi itu mewariskan ilmu. Karena para nabi mewariskan ilmu, yang disebut ahli waris nabi itu bukan bin nabi. Atau seolah-olah yang disebut anak nabi, ahli waris nabi itu siapa? Al ulama. Sebab apa? Al ulama warasatul anbiya. Para ulama itu menjadi ahli waris nabi-nabi. Sebab paman akhadahu bihadzin wafir. Siapa yang ngambil ilmu, orang alim, ahli pengetahuan, ulama, dialah yang mewarisi nabi. Berat di sini sebetulnya kita. Lembaga pendidikan ada sebuah lembaga yang mewarisi lembaga kehidupan nabi, berat. Maka nanti di dalam ilmu thariqah atau dalam ilmu kewalian ada satu kitab namanya Hidayatul Azkiya ila Thariqil Auliya. Bimbingan orang-orang cerdas untuk orang yang ingin jadi wali. Walikulli wahidihim tariqun min turukin yakhtaruhu fayakunu min dha wasila kajulusihi bainal anami murabbiya wa kakasratil awradi kasawmis salah wa kahidmatil nasi wal hamil khatab litasadduqin bimuhassalin mutamawala. Ini kita bicara tariqah. Karena selama ini kita memahami kalau tarekat itu zikir saja. Kamu sudah masuk tarekat, sudah. Tarekatnya apa? Qadiriyah. Kerjaannya apa? Zikir, jahar dan khafi. Kamu tarekatnya apa? Syadziliyah. Wiridnya apa ini? Yang ditanyakan cuma wiridnya. Seakan-akan calon wali itu tukang zikir. Padahal kata kitab ini, seseorang bisa menjadi wali melewati walikulli wahidihim tariqun min turukin. Setiap orang punya jalur sendiri-sendiri yang dia pilih, selama dia lurus dia akan sampai ke sana. Yang paling tinggi apa? Yang pertama, kajulusihi bainal anami murabbiya, seperti duduk di tengah manusia atau guru di hadapan para muridnya, kiai di hadapan santrinya, pembimbing di hadapan bimbingannya, binaannya, murabbiya, membimbing, ngajar.
Maka para ulama, para guru, para pengajar itu menempati jalur tarekat paling tinggi yang bisa mengantarkan pelakunya sampai jadi wali Allah selama istiqomah. Berat sebetulnya ini. Kalau cuma jadi ahli warisnya Fir'aun mah jadi penguasa enak, sudah ada aturannya, ada undang-undangnya kok. Ahli warisnya Qarun gampang, punya duit tinggal belanja apa saja gampang. Tapi ahli waris Nabi para ulama itu sangat berat, maka tunaikanlah amanat ini supaya kita dapat ridho Allah. Hamba yang dimuliakan. Begitu tingginya posisi para guru, para ulama, para pengajar di hadapan Allah karena menepati posisi paling depan. Wa kasratil auradi kasaumi shalah. Yang kedua, orang bisa menjadi waliullah dengan tarekat yang kedua, banyak wirid. Puasa sunat, sholat sunat. Kan ada orang yang puasa 40 hari. Kalau santri saya biasanya 40 hari, 100 hari, setahun, 3 tahun. Latihan. Bahkan ada beberapa teman saya yang puasa seumur hidup. Full. Kecuali yang dilarang. Yang ketiga, wa khidmatin linnasi, melayani kebutuhan orang banyak. Kalau di masjid itu bagian ngamparkan karpetnya atau menyiapkan sound systemnya, termasuk yang memberi kopinya. Asal sering-sering dan continue terus istiqomah. Termasuk yang menyiapkan kamera. Walaupun duduk sambil WA-an tetap dia masih tanya. Melayani kebutuhan banyak. Walhamdul hatab, dan mencari kayu bakar, berbisnis, dagang, usaha, cari duit. Litasadduqin bi muhassalin mutamawala, jika dia punya niatan, punya obsesi, nanti kalau aku punya duit aku tak sedekah yang banyak. Bukan untuk memperkaya diri. Ini semua tarekat. Maka orang bisa menjadi wali lewat zikir yang banyak. Orang bisa menjadi wali lewat melayani orang banyak. Orang bisa menjadi wali lewat kebiasaan bersedekah. Tetapi ketahuilah, yang paling tinggi di urutan ini adalah julusihi bainal anami murabbiyah, para pembimbing perilaku manusia, para guru itu adalah peringkat tertinggi. Anehnya di Indonesia jarang ada orang yang nyebut guru itu waliullah. Kalau disebut orang soleh pasti yang tasbihnya panjang, terus sarungnya udah lecek, jarang-jarang dicuci, bajunya dilinting karena keseringan wudu, duduknya di masjid terus jarang ketemu orang. Kalau ada tamu, bapak di mana? Lagi wirid. Datang lagi, mau ketemu Pak Ustadz, lagi wirid. Sehari semalam wirid terus. Kita menyimpulkan ini orang soleh ini. Padahal kalau duduk wirid itu orang soleh, patung yang duduk jadi wali itu. Atau peminta-minta di pinggir jalan itu waliullah. Dia istiqomah, itikaf di situ. Atau bisa jadi orang tukang mancing itu waliullah. Yang ketawa itu tukang mancing. Nah, tukang mancing itu masya Allah dari isya sampai subuh itikaf pinggirnya. Udah karuan itu lapangan kering kok, begitu hujan kok mancing di situ. Bertahun-tahun, berbulan-bulan lapangannya kering, begitu airnya ngumplang langsung mancing lah, ikan dari mana? Tapi ya pikiran kotor tukang mancing tuh ya husnudzon saja sama Allah. Ya dikasih juga sama Allah ikan betok lah daripada enggak, itu kan penghargaan. Itu bayangan kita. Yang disebut wali itu yang jalan pakai tasbih terus. La ilaha illallah. Bukan. Wali tertinggi dari mana jembatannya adalah julusi bainal anam rabbiyah, mengajar. Maka guru-guru, ustadz-ustadz, para pengajar, jika istiqomah dilakukan dua hal, satu karena Allah, yang kedua sesuai ketentuan Allah, bisa jadi waliullah asal lama. Istiqomah, jangan kapokan. Kita ini terutama para korpri ya, korban privat itu kapokan. Ngajar sebentar, gua kapok, malas gua muridnya gitu-gitu mah.
makin nakal muridnya, makin besar pahalanya. Karena apa? Guru yang muridnya nakal lalu memaafkan dia, 1 jengkal ke surganya. Itu bahasa saya, bukan bahasa Nabi lah. Lihat di Quran. Wa anta'fu aqrabu littaqwa. Ibadah apapun kita sholat, takwa. Dengan puasa, la'alakum tatakun. Naik haji, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Begitu beratnya ibadah mencapai takwa itu. Harus khusyuk, harus ada mabrurnya. Tapi ada jembatan yang paling pendek takwa itu. Wa anta'fu aqrabu littaqwa. Memaafkan orang lain itu lebih dekat, bukan qarib. Aqrab itu lebih dekat. Kalau kabir besar, kalau akbar lebih besar. Qarib dekat, aqrab lebih dekat. Kata Allah, memaafkan orang lain lebih dekat kepada ketakwaan. Lebih dekat dibandingkan sholat, lebih dekat dibandingkan dengan haji, lebih dekat dibandingkan dengan zakat dan puasa. Dekat sekali memaafkan. Makanya kalau punya murid nakal, kesempatan masuk surga lebih dekat sebetulnya. Cuma memang ya pegel juga lama-lama. Dia lagi. Ini pengalaman saya. Saya di pondok tuh jam 3 anak santri kan wajib tahajud. Nah tadi saja nggak tahajud, awas botakin semua sebenarnya. Berat. Nah boleh muliakan. Antarkan murid-muridmu kepada cita-citanya. Ya, yang pertama punya murid itu adalah nikmat. Nikmat luar biasa. Seneng kok. Makanya guru-guru tuh awet muda. Karena ketemu murid terus-terusan tiap hari ganti terus. Yang gak pernah ganti kan bini gitu. Dari awal sampai akhir dia mulu. Makanya suaminya kurus-kurus. Itu korban bentakan istri. Bisa dilihat suami istri itu kalau suaminya kurus bisa diyakini bininya galak, yakin. Kalau suaminya gendut, nah itu kebanyakan makan. Jarang makan di rumah karena takut sama bini juga. Saya tidak bicara yang sebelah saya, termasuk yang utamanya dia itulah. Kalau yang sudah tidak bisa ketawa itu sudah parah, menyesali diri punya istri itu. Nah mulai melihatkan seperti itu. Izinkan saya ngopi dulu ya. Punya murid itu nikmat. Masya Allah, makanya Mu'alim Syafi'i Hazami, waliullah Betawi ya, pernah bilang begini, saya itu kalau sudah waktunya ngaji, ada 100 murid saya ngaji, 10 murid saya ngaji, 3 jamaah saya tetap ngaji, tidak ada yang datang pun saya akan ngaji di sini kalau sudah waktunya ngaji. Masya Allah. Nikmat punya murid itu. Nikmat. Ada teman ngobrol tiap hari. Kalau nggak punya murid mau ngobrol sendiri. Syukuri itu. Yang kedua, murid itu amanat, antarkan dia kepada cita-citanya. Diamanatkan orang tuanya, hakikatnya amanat dari Allah. Seolah-olah orang tua mengatakan, Pak Guru atau Pak Kepala, Pak Direktur, aku orang tua punya anak, ingin supaya dia besok menjadi orang yang berilmu. Aku tidak bisa ngajari di rumah, di sini ada guru-gurunya yang bisa mengajari, aku titipkan. Seolah dia katakan, mohon antarkan anakku menjadi orang yang berilmu. Amanah. Maka apapun yang kita temui di jalan, apapun yang kita lakukan di tugas ini, integralkan untuk mengantarkan anak ini ke tujuan sesuai pesan orang tuanya. Lakukan. Sulit, ya memang sulit. Berat, ya memang berat. Tapi nilainya sangat besar. Maka ketika ada kesulitan kita kudu sabar. Saya sering pesan juga ke anak-anak. Ini pesan ke anak-anak. Yang berat anak-anak bukan cuma gurumu, kamu juga berat. Sebab apa?
menjadi seorang murid itu seperti katakan Nabi Khidir kepada Musa, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Musa, kamu belajar sama aku, kamu tidak akan sabar. Syaratnya apa? Jangan bicara. Berat semua. Tetapi amanah ini berat, besar, karena akan mengundang keriduan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah berpikir ada hal lain ketika menghadapi murid kecuali memastikan anak-anak itu sampai pada tujuannya. Buat jurus yang banyak. Mungkin satu anak tidak bisa dengan bentakan, dengan belayan. Tidak bisa dengan belayan, diajak jalan bersama. Tidak bisa dengan jalan bersama, masukkan dengan seni-seni seperti ini. Maka di pesantren saya, nazom-nazom saya baca. Karena dengan cara nazom itu gampang dihafalkan, namanya anak-anak. Tingkatan anak itu berbeda. Anak kecil, tidak usah diajari, nanti kamu kalau rajin belajar nih, kamu bisa jadi itu, jangan. Kamu kalau rajin, dapat kue nih. Bil hikmah. Nanti baru tingkatan berikutnya wal mau'izatil hasanah, karena sudah pemahaman. Ngajar anak dengan nasihat yang baik. Nah, kalau sudah kelasnya tinggi nanti wajadilhum billati hiya ahsan. Dibiasakan tradisi berdebat, berdiskusi. Tapi anak-anak kecil jangan diajar diskusi. Hafalkan saja karena memori mereka masih bagus, masih utuh. Nah, orang tua kan memorinya udah habis. Berapa giga otak kita ini? Dan isinya filenya apa aja di sini? File kita macam-macam. Istri, anak, utang, kreditan, kemacetan, ada semua. Memori kita sudah sedikit, maka untuk diisi file yang baru harus di-delete dulu, dan itu tidak mungkin karena dia sudah permanen. Tapi kalau anak-anak memorinya masih kosong, kita isi sebanyak-banyaknya terus. Nah, sampai di usia SMA itu mungkin memori sudah hampir penuh. Maka janganlah anak-anak murid kita diisi dengan memori yang tidak perlu dan tidak penting, terutama yang membuat mereka lebih mencintai itu daripada ilmu. Seringkali kita terbuai dengan ingin dikenal sebagai lembaga yang punya kegiatan hebat, olahraganya semuanya ada, seninya semuanya ada, kegiatan semua ada, tapi kita lupa. Jika itu lebih menarik daripada belajar di bangkunya, maka anak-anak itu akan pintar olahraganya, hebat seninya, tapi gagal studinya. Olahraga, organisasi, perlu anak diajari. Tapi jangan sampai berorganisasi di lembaga pendidikan kita itu lebih dominan daripada target awalnya ilmu. Sebab mereka datang di sini diamanahkan orang tuanya bukan berorganisasi, bukan, tapi untuk cari ilmu. Saya sering ke mahasiswa saya bilang begini, di hari pertama biasanya, coba kita hitung. Berapa hari kalian miliki dalam satu semester ini? Satu semester itu 6 bulan. Kalau dulu kan ada catur wulan ya. Dulu catur wulan. Jadi otak cepat segar, sering direfresh. Sekarang kepanjangan 6 bulan. Bahkan ada triwulan ya. Mungkin ngalami triwulan dah. 3 bulan kita ulangan. Jadi per 3 bulan itu direfresh lagi. Jadi segar. Kalau sekarang 1 semester. Ya. Coba anak-anak kita hitung sekarang. Kita punya 180 hari karena 3 kali 6 dikurangi hari minggunya. Anggap saja 150 hari. Coba kamu tulis tambahkan. 1, kemungkinan kamu sakit. Yang kedua, kemungkinan kamu kondangan. Yang ketiga, kemungkinan ada temanmu yang meninggal dunia atau saudaramu. Yang keempat, kamu ada kegiatan lain. Coba dihitung total dalam 1 semester paling banter hari efektif belajar adalah 120 hari. Lanjut saya bilang, kolom kedua, kamu hitung sekarang berapa mata kuliah. Dalam 1 semester itu anak-anak mahasiswa biasanya minimal ada 6 mata kuliah. Coba sekarang kalau PT IKI, tafidnya berapa juz? 1 semester
3 juz, hitung. 3 juz itu berapa halaman? 3 kali 10, 30 halaman. 30 lembar, berarti 60 halaman. Terus tambah lagi tajwidnya 50 halaman, fikihnya 50 halaman. Totalkan jumlah halamannya harus kamu hafal itu 500 halaman. Sekarang kuatkah 500 halaman kamu hafalkan dalam 120 hari? Kuat apa tidak? Tidak kuat. Maka semua waktumu curahkan untuk yang ini dan jangan diisi yang lain. Begitu diisi yang lain dia akan hilang dan tidak akan sampai. Itu pesan saya ke anak-anak saya. Kalau anak-anak saya kebetulan ada di Mesir, seperti itu. Jangan berorganisasi, tidak usah. Tujuanmu ke Mesir bukan organisasi, di sini juga ada. Organisasi demo juga ada, organisasi ngamuk-ngamuk juga ada di sini. Semua organisasi ada di sini. Organisasi nasi bungkus ada di sini, tidak usah ke Mesir. Kamu ke Mesir ingin bertemu dengan para ulama, dengan para masyayikh, hanya yang berhubungan dengan studimu yang boleh kau lakukan. As-sa'amah, ada kebesaran misalnya, kalau kamu jenuh mau ujian atau capek menghafal, ziarah kubur. Jadi anak saya walaupun perempuan biasa ziarah kubur Imam Syafi'i, Imam Waqi', Sayyid Husain, Sayyidah Nafisah. Jadi kalau mau ujian mereka biasanya datang ke kuburan, baca Al-Quran, kemudian berdoa kepada Allah, ngarap barokah mereka, ujian. Jadi semua hal yang memungkinkan anak-anak terhambat untuk sampai tujuan seperti yang diamanatkan orang tuanya, sedapat mungkin kita kurangi. Itu sifatnya hanya refresh saja supaya tidak panas dan tidak lemot gitu aja. Kendor anak, yuk kita olahraga, seneng lagi, udah seneng balik lagi belajar lagi. Sebab yang lain sifatnya hanya sekunder, yang primer kan studinya itu. Pastikan anak-anak kita sampai kepada tujuannya. Nanti hari kiamat di hadapan Allah kita akan dibanggakan oleh anak-anak itu. Ya Allah, kami bangga menjadi orang soleh, kami bahagia menjadi orang sukses karena kami punya ilmu. Dan Masya Allah, saya ingat sebuah hadis ya. Ada sebuah hadis kalau tidak salah di Al-Bukhari, nanti ada mujahidin yang masuk surga. Masuk surga, baru saja masuk sudah keluar dia. Lu kenapa keluar? Kata malaikat, gak enak kan? Kenapa? Kamu kan mati syahid. Mati syahid itu kan cita-citanya masuk surga. Sekarang kamu masuk surga kok keluar lagi? Gini kan, aku kan masuk surga itu berjihad karena aku punya pengetahuan tentang itu. Yang mendorong aku berjihad karena ada ilmu, orang yang berikan ilmu. Lalu yang membuat aku berjihad karena dulu ada guru yang mengajarkan hebatnya jihad. Jadi aku malu masuk ke dalam surga sebelum guru yang mengajarku masuk surga dulu. Gurunya dimasukkan juga. Setelah gurunya masuk keluar lagi. Loh kok keluar? Ya, aku memang guru yang mengajari orang itu sampai mati syahid. Tetapi aku bisa mengajar karena ada tempat yang aku mengajar. Gimana maumu? Yang membangun tempat itulah masukkan surga dulu, baru aku dan belakangan muridku. Jadi yang pertama masuk ketua yayasannya nanti. Yang bangun gedung donaturnya masuk duluan. Kedua lumayan juga kan kelas 2 kan guru-gurunya. Karyawannya, direkturnya. Saya kira mungkin direkturnya agak belakangan dikit karena dia baik dengan guru-guru yang lainnya. Baru yang ketiga murid-muridnya. Artinya apa? Alangkah mulianya guru karena bisa mengantarkan orang kepada cita-citanya. Dan semua kebesaran murid pasti akan ingat pada guru-gurunya. Dia akan berkata, ini guru yang membuat aku berhasil. Saya sangat gembira 2 hari yang lalu guru saya di Darussalam Ciamis pas ada di UIN karena cucunya mau ke Mesir, berkenan mampir juga di rumah kami. Senang sekali kita. Senang sekali. Dan saya kira amanah ini mahal nilainya. Jangan sampai kita terkena hadis idza duji'atil amanah fantadhiris sa'ah. Jika amanat telah disia-siakan, tunggu kehancuran. Lalu sahabat bertanya, "Mama idha'atuha?"
Ya Rasulullah, bagaimana itu amanat, mengabaikan amanah itu? Idza wussidal amru ila ghairi ahli fantadhir sa'ah. Jika satu urusan diserahkan pada bukan yang skillnya, bukan ahlinya, tunggu kehancuran. Mereka sudah percaya bahwa Dian Didaktika adalah ahlinya untuk mengantarkan anak-anak mereka kepada tujuannya. Jangan sia-siakan ini, syukuri ini, dan bekerja keraslah, berjuang sekuat tenaga demi senyum mereka, sebab senyum mereka adalah kunci surga kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dijelaskan begitu runut oleh beliau bahwasanya menjaga amanah Allah itu berat, tetapi kalau kita jalankan dengan ikhlas, maka kita sebagai guru, sebagai pendidik, para pengajar, insyaallah akan mendapatkan derajat yang mulia, karena kita juga merupakan waris dari para nabi, dan tentunya ini berat, tetapi seberat apapun itu kalau kita jalankan dengan ikhlas akan menjadi ringan. Pak Kiai, di sesi terakhir kita sekarang mohon kiranya Pak Kiai menutup dengan closing statement dan juga diakhiri dengan doa penutup Pak Kiai. Tafadhol. Bapak Ibu dan hamba-hamba yang dimuliakan serta pemirsa di kediaman masing-masing. Ketika Allah akan menjadikan Adam sebagai khalifah, terlebih dahulu Allah mengajarinya ilmu, wa 'allama Adamal asma kullaha, dan dia diunggulkan dari malaikat dan jin karena faktor ilmunya. Malaikat ahli ibadah, jagonya ibadah, pengalaman ibadah, tapi nilainya kecil dibandingkan dengan Adam karena ilmunya. Berbahagialah kita semua yang telah dipilih oleh Allah berada di wahana ilmu, dan betah-betahlah di sini, manfaatkan betul. Kita akan melahirkan generasi yang berilmu. Karena apa? Nanti di kubur kita punya hiburan. Ketika semua amal sudah tidak ada lagi, kita tidak bisa puasa lagi, masih tersisa 3, sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan orang, dan yang ketiga anak soleh. Masya Allah, Masya Allah, ilmu yang kita berikan pada anak-anak akan terus diturunkan sanadnya ke bawah. Sepanjang ilmu itu masih diajarkan, kita masih panen pahalanya. Bersyukurlah dan mari kita bersungguh-sungguh di dalam mengemban amanah ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan, kesabaran pada kita semuanya. Dan sekali lagi, sukses dan jaya untuk Dian Didaktika.